Implementasi dari kriptografi dalam mengamankan keempat aspek keamanan informasi, yaitu enkripsi pesan, MISEC Authenticated Code, dan fungsi hash, yang masing-masing akan dijelaskan pada bagian kedua ini. Enkripsi dan dekripsi data digunakan untuk mengamankan data yang akan dikirim. Sebagai contohnya, Ani ingin mengirim pesan kepada Budi. Sebelum dikirim, pesan ini akan dienkripsi terlebih dahulu, baru kemudian dikirimkan dalam bentuk ciphertext. Setelah diterima oleh Budi, pesan ini akan dideskripsikan terlebih dahulu sebelum ditampilkan kepada Budi. Perbedaan MISEC Authentication Code atau MAC dari enkripsi biasa adalah MAC berfungsi sebagai enkripsi satu arah, di mana pesan asli tidak dapat diregenerasi dari MAC yang dibuat. Seperti pada gambar berikut, blok data dari pesan yang ingin disampaikan diubah menggunakan sebuah fungsi dan menghasilkan hash yang kemudian dienkripsi bersama dengan pesan yang akan dikirim. Setelah diterima oleh tujuan, pesan akan dideskripsi dan blok data dari pesan akan diubah dalam kode MAC menggunakan fungsi dan dibandingkan dengan MAC yang diterima bersama dengan pesan tersebut. Apabila sama, maka informasi tersebut aman dan tidak mengalami perubahan apapun. Sifat umum dari fungsi hash adalah MISEC diges, yang jarang dan tidak pernah sama dengan pesan yang lainnya. Seperti pada gambar berikut, hampir sama dengan MAC, blok data akan diubah menggunakan fungsi hash dan kemudian dienkripsi dengan private key sebelum dienkripsi kembali bersama dengan pesan yang akan dikirim. Setelah pesan diterima oleh tujuan, pesan akan dideskripsi, kemudian blok data akan diubah menggunakan fungsi hash dan menghasilkan MISEC diges yang kemudian akan dibandingkan dengan MISEC diges yang dikirimkan dengan pesan yang sebelumnya dilakukan deskripsi dengan public key. Apabila kedua MISEC diges itu sama, maka pesan dinyatakan aman. Metode enkripsi pada kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu kriptografi dengan single key, seperti data encryption, standar atau DES, triple DES, reverse code for, dan advanced encryption standar, dan kriptografi dengan public key seperti RSA, DSA, dan Diffie-Hellman key exchange. Pada single key kriptografi, digunakan sebuah secret key yang sama dan dibutuhkan jalur khusus untuk mengirimkan secret key. Hal ini dikarenakan proses pengiriman secret key pada penerima yang dinilai rawan akan risiko keamanan. Pada kriptografi dengan public key, digunakan pasangan public key dan private key yang bersifat unik untuk inskripsi dan deskripsi pesan. Metode ini digunakan sebagai standar de facto dalam transmisi data oleh berbagai perusahaan di dunia. Digital signature digunakan untuk melakukan verifikasi data atau informasi yang biasanya dianalogikan sebagai tanda tangan. Digital signature mempunyai requirement dalam penggunaannya, yaitu harus bersifat unik dan harus dapat dikenali serta dapat diverifikasi. Berikut ini adalah cara kerja digital signature. Blok data pada pesan akan diubah dengan menggunakan fungsi hash, kemudian dilakukan enkripsi dengan private key dan disertakan sebuah digital signature. Kemudian, bersama dengan pesan akan dikirimkan ke tujuan. Setelah sampai di tujuan, blok data pada pesan akan diubah dengan fungsi hash, sedangkan pada digital signature akan dideskripsi dengan public key yang hasilnya akan dibandingkan dengan hasil hashing blok data pada pesan. Apabila sama dan valid, maka pesan tersebut dinyatakan aman. Berikut adalah permasalahan yang ada pada digital signature. Yang pertama adalah masalah yang muncul pada saat pengiriman public key. Sebagai contohnya, Ani akan mengirimkan public key kepada Budi. Namun, di tengah jalan, Siska datang dan berhasil mendapatkan public key yang dikirim oleh Ani, yang kemudian menukarkannya dengan public key miliknya. Sehingga Budi mendapatkan public key milik Siska yang seharusnya menerima milik Ani. Masalah yang kedua yang terjadi pada saat pengiriman pesan. Sebagai contoh, Ani akan mengirimkan pesan kepada Budi. Pesan ini telah dienkripsi dengan private key dan telah ditandatangani. Namun di tengah jalan, Siska yang mengambil pesan tersebut dan menukarkan digital signature Ani dengan miliknya yang kemudian dikirimkan kepada Budi. Budi yang sebelumnya mendapatkan public key milik Siska mendeskripsikan pesan yang diterimanya seolah-olah itu adalah pesan dari Ani karena Budi tidak pernah memegang public key milik Ani. Masalah ini dapat dihindarkan dengan penggunaan sertifikat digital yang diterbitkan oleh CI.
Berikut adalah gambar mengenai konsep sertifikat digital. Misalnya, komputer A yang di sebelah kiri ingin berkomunikasi dengan B yang ada di sebelah kanan. Komputer A mengirimkan request koneksi yang aman kepada B. Komputer B menerima request tersebut dan mengirimkan sertifikat digital dan public key-nya kepada A. Kemudian, komputer A mengecek ID yang diterima dalam approve setlist-nya, dan apabila ditemukan, komputer A akan mengirimkan session key-nya kepada B. Komputer B kembali mengirimkan pesan kepada A bahwa komunikasi telah terbentuk dan telah dienkripsi. Gambar berikut menjelaskan mengenai siklus hidup sebuah sertifikat digital. Pertama, dilakukan pembuatan pasangan key yang dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat. Sertifikat ini akan dicek validitasnya dan masa penggunaannya. Apabila private key hilang, maka akan dilakukan revokasi sertifikat yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan pasangan key. Apabila masa berlaku sertifikat habis, akan dilakukan pembaharuan sertifikat. Dan apabila masa berlaku sertifikat dan pasangan key habis, maka akan dilakukan kembali pembuatan pasangan key.